nama artis yang katanya jadi cepu gimana, Mi? Maksud lo di atas? Iya, itu kabarnya. Enggak, lo sebutin dulu namanya bergoyen. Ketemu langsung ya, gimana nih kabarnya, gimana, Mi? Pasca kemarin ini apa maksud lo nih? Akhirnya bebas nih. Amin kalau udah bebas gitu. Pasca keluar satu-satu. Yang mau tanya nih sebenarnya paskanya gimana? Gue udah bebas, gue ya jalanin semua rehab, jalanin penahanannya juga gitu. Masih baik-baik aja ya. I thank God semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Apalagi? Pelajaran apa, Mi, yang dirasakan? Apa? Hikmahnya jangan percaya sama temen. Kenapa, Mi? Ada ketraumaan atau gimana? Bukan ketraumaan, memang karena gue terlalu percaya sama temen, terlalu gampang deket, terlalu welcome kali ya, gitu sama temen, gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih banyak seleksi. Oh berarti dihianati temen ya? Gue nggak bilang gue dihianati temen, cuma kalau sampai iya sih terima kasih. Terima kasih itu juga ngurang-ngurangin temen, karena gue nggak mau nyari temen banyak. Mendingan temen yang potential daripada temen yang nggak jelas semuanya. Gitu. Ngurang-ngurangin nama lah. Terus sekarang kondisinya udah bener lepas bener nih ya sekarang? Apa tuh? Udah sehat, lepas semua. Oh gini. Yang dirasakan nih? Tunggu, gini, gue make tahun 2017 gitu. Waktu saat itu gue nggak pernah make, gue sudah berhenti. Ya, kalau lo mau tanya sama gue, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Substance di rambut itu kan stay sama 3 tahun, 4 tahun, ya. Sama kalau lo sebagai pemakai ya dulu, itu masih ada, pasti bekas. Tapi kalau darah, urine, segala macam, I'm sorry, I was negatif. Gitu. Jadi, apalagi? Kegiatan di dalam ngapain aja, Mami? Di mana nih? Di rehab. Waktu rehab, gue bisa dikatakan itu super hebat sekali, full. Karena memang fasilitasnya 16 hektar, fasilitasnya komplit, sekomplit-komplitnya. Jadi kita benar-benar ada kegiatan dari pagi jam 6 sampai dengan jam 9. Habis itu gue tidur capek. So, tapi yang parah sih memang di Polda, karena kan Polda itu penitipan, it's penjara ya, lo apa sih lo bisa kerjain di situ selain ngerokok, makan, minum, gosip, gitu, sama ya ngibain orang. Udah. Nanti pasca keluar padat lagi nih Mi kegiatannya. Amin. Nyari duit lagi sayang, banyak yang hilang. Bisnis gimana? Bisnis gimana Mi? Puji Tuhan ada anak-anak. Jadi ya kalau ngomong ada keturunan pasti ada. Sekarang kita build satu persatu, anak-anak juga kita saling ibaratnya ngebenahin antara ibu dan anak, Jennifer dan Ajun, dan juga kerjaan. Jadi kita build something yang lebih kita korek lagi lah, yang koreng-koreng semua kita buang-buangin yang nggak penting. Ini di vlog kemarin ketemu sama Mami Reza sama Om Tio. Oh iya. Reuni rehabilitasi. Nah itu lucu, banyak yang bilang, wah ini mau pakai lagi. Gila ya tuh orang ya. Gitu. Kita punya satu proyek. Jadi kebetulan aku sama Tio kita mau bikin di talk show. Oke. Jadi nanti ya doain, kita juga perlu ini teman-teman semua untuk support karena ini sesuatu yang banyak suara-suara sumbang yang dari dalam yang belum bisa keluar atau juga artis-artis lain yang pernah terjerat gitu yang kita mau ungkap dari penangkapannya, dari pasalnya, dari cara penanganannya mereka di situ dan biayanya. Mami sendiri ngabisin berapa juta? Dia janganlah nanti banyak yang marah gitu. Janganlah banyak yang apa sayang? Aduh sayang, gue cuma denger aja dari orang aja ya, orang biasa aja bisa 1 M ya. Orang biasa. Berarti ya. Mami lebih dari 3 M. Ini dengan kemarin ketemu dengan nasib yang sama bisa dibilang itu saling memperketawain diri sendiri terus. Oh iya dong, ngapain sebelum orang lain bertawain kita tawain dulu. Kayak tadi barusan gue ketemu Vanessa. Iya, Gue ketemu Vanessa, terus gue ketemu kita ibaratnya napi-napi nih, bekas mantan napi. Gue, Niki, ada Vanessa, terus ada si Mail. Ya sebelum orang yang bikin fun ya kita make fun out of it. Gitu aja. Ya, siapa lagi? Lebih paling bener begitu kan, bring yourself up lah, positive image aja. Gitu. Ini selain tadi tidak percaya sama orang, sama teman gitu ya, tidak mudah percaya. Bukan nggak percaya sama temen. Tidak mudah percaya. Tidak segampang Tidak lagi, tidak sebego lagi gue. Gitu. Artinya lebih selektif. Amat sangat. Amat sangat. Artinya sekarang di lingkungan terdekat pun sekarang memilah. Bukan lagi. Jadi gue punya ring 1, gue tahu ring 1 gue di mana, yang ini jadi ada pilihan-pilihannya itu dan ibarat kata jujur gue sekarang di handphone gue banyak beli-beli nama orang.
gitu. Jadi kalau maaf aja kalau teman-teman gue yang nelpon, karena gue pribadi gue tidak pernah mau angkat kalau telepon nggak ada namanya, kecuali dia WhatsApp duluan ngasih tahu dia siapa baru gue angkat. Ya berarti mereka salah satu yang gue delete, gitu aja. Ini mengenai satu nama artis yang katanya jadi cepu gimana Mi? Maksud lo di atas? Ya, gimana Mi? Coba kabarnya Mi. Enggak, lo sebutin dulu namanya baru gue yain. Tanpa ketemu langsung ya hari ini. Gimana Mi kabarnya gimana Mi? Aduh kasihan lo sedikit. Konon kabarnya. Konon kabarnya minta Gini. positif. Ini kan bukan yang pertama kali gue ketemu sama Selin. Jadi ini juga yang kedua lah, ya. Pertama waktu itu ada di Kopi Viral, kebetulan mereka datang ke rumah. Memang jujur, lu nggak mau foto gue juga di pribadi gue, gila ya lu ya, buat semua orang foto gue nggak difoto, nggak beres juga nih personal gue nih. Gitu. Awas lo. Lo tengah kayak gitu apa? Kayak jangan sampai ke tangan gendut gue. Lanjut nih. Tetap. Jadi gini, agak canggung awalnya. Tapi gue juga bilang sama Selin waktu itu pas di situ, karena belum ada yang datang, gue bilang, Nek, lo tahu kan ya? Gue bilang gitu. Jadi I broke the ice. Ini begini loh. Gue denger A, B, C, begitu juga tadi waktu ketemu Nika. Banyak yang bilang seperti itu. Ada Nikita, ada ini, ada si A, B. Banyak, tapi memang lebih banyak arahnya mungkin ke Selin. Karena waktu ada beberapa poin yang banyak yang bilang, Selin kan lagi dekat sama ini ya, Selin kan waktu itu sama ini ya, apalah masih nyepuin lo. Waktu itu mobil Selin ada tapi cuma sebagai tanda-tanda itu rumah lo, apalah. Gue di situ bilang sama Selin, whatever it is gitu, gue nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang nyepuin gue. Cuman gue tahu dapat 50 juta, itu aja. 50 juta mantap, gue sih minta lebih lah, bisa bagi dua sama gue, gitu kan? Ya cuma 50 juta, ya ibaratnya seperti itu. Tapi ini memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jadi gue ikhlas aja, gitu. Dan gue maafin, apapun itu gue maafin. Dan ada beberapa nama, apa? Nggak ada. Nggak, gue mau tidur dengan nyenyak. Gue sekarang mungkin Jennifer yang sejak ini ya, sejak kejadian ini, gue punya satu pribadi yang gue ternyata tentram, damai waktu gue di dalam. Jadi kalau orang bilang gue stres, gue ini, gue gak stres. Gue malah tenang. Gue stres karena gue jauh dari anak-anak gue, dari keluarga gue, iya. Tapi lebih dari itu bukan stres. Wah kenapa gue harus gini? Enggak. Jadi sekarang gue harus punya satu sikap yang gue maafin, gue ikhlasin. Toh juga lo akan busuk dengan sendirinya, ya kan? Koreng atau busuk pun bahkan kecium. Gue mau tidur dengan nyenyak, gue mau bangun dengan senyum, gitu. Gimana caranya awalin dan mengakhiri gue dengan baik aja, gitu. Berarti bisa melakukan damai ikhlasan karena memang sudah kenal atau gimana Mi? Bukan sudah kenal, bukan cuma Selin aja nama yang ada di situ kok, gitu. Ada beberapa, tapi yang lainnya belum ketemu sama gue, gitu. Tapi dari kalangan public figure juga. Kalau dibilang kalangan public figure cukup unknown lah, cukup known, gitu. Tapi gini aja ya, kalau lo mau tanya, ya kan kalau lo udah, I'm sure you know kasusnya gue, atau lo udah baca atau lo ikutin, rumah gue cukup gede loh, gitu. Kalau lo bisa masuk ke satu kamar doang, itu artinya apa dong? Lo kan pinter ya, masa sih lo harus gue kasih tahu kan gitu. So it has to be something, ya entah gue jadi inceran, entah itu memang gue kakap buat mereka untuk jebakan, ya kan? Ya it's okay. Ya manapun itu menjadi satu pelajaran mahal buat gue. Mi, semenjak di dalam kan sebenarnya ada banyak gosip retaknya. Hubungan gue sama Ajun. Kalau ngomong retak pasti nggak usah gue di dalam, gue di luar aja bisa gitu kok. Hubungan gue sama Ajun baik-baik aja gitu. Memang ini dari guenya ya, bukan dari Ajun nih. Dari guenya, gue sekarang lagi minta waktu sama Ajun dan juga sama anak-anak gue dan keluarga gue. Itu gue punya satu sikap sekarang ini yang bisa dikatakan apa sih namanya, so protective banget sama diri gue. Karena selama 6 bulan kemarin itu gue belajar untuk protect myself, untuk survive, untuk bisa menghadapi semuanya sendiri kan. Jadi kayak ke Ajun pun gue nggak percaya. Jadi ada hal seperti itu, ada yang lo apa ya, lo ini ya, lo kayak gitu-gitu. Jadi gue minta waktu. Jadi kita kayak sekarang ini gue bilang kita hapus dulu ya suami istri ini. Kita coba kita pacaran lagi dulu yuk. Supaya gue ini juga nyaman gitu. Karena kalau kita jump into langsung suami istri banyak banget tuntutannya nanti. Gitu. Sementara kita udah 6 bulan apart, nggak ketemu, nggak berhubungan gitu. Ya pasti ada ininya. Kalau bilang kangen-kangenan, kangen pastinya.
tetap kangen, tapi gue nyari sekarang nyaman di ini belum ketemu, gitu aja. Belum ketemu, gue bisa percaya sama orang, walaupun itu orang deket sama gue. Artinya ada sesuatu yang hilang. Ada lah, gue takutnya gue empati gue yang hilang, tapi sih bukan hilang, apa sih, menipis aja, memudar. Tapi tetap everything goes well sama gue sama dia. Dan sekarang kebetulan Ajun udah selesai syuting, jadi dimanapun dia tetap nemenin. Untuk kali ini tadi dia mau nemenin, gue bilang jangan bikin malu gue. Gue bilang gitu, jangan bikin malu gue. Nanti kalau ikut-ikutan deh. Gitu. Kami ngomongin rumah tangga sama hubungan juga tadi ketemu Mas Selin baru aja acara gitu. Tadi sempat ngobrol atau Bukan sempet lagi. Sudah. Sebelum gue kesini, dia udah WhatsApp gue. Dia tanya, Mami ada di mana? Gue bilang gue lagi mau podcast sama Nikita karena gue nggak tahu dia juga di sini ya. Gue nggak ngerti gitu. Mami, aku mau curhat dong. Jadi aku sih sama hubungan aku sama Selin cukup baik dalam artian gini. Terima kasih Selin percaya sama aku dalam artian dia mungkin dia ngeliat aku sebagai sosok ibu mungkin ya, gitu yang bisa kasih advice. Dan persoalannya mereka ini kan memang berawal waktu ada aku juga, waktu dari Desember dan sampai kita pulang dari Bali dan bla 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 sampai berkelanjutan seperti ini. Jadi pas tadi ya dia bilang dia udah waktu di rumah juga dia bilang dia akan proses cerai, terus gitu sekarang sudah cerai, sudah jadi janda gitu kan. Tapi kenapa dia masih sedih gitu kan? Ya my advice bukan dari gue, sebenarnya lo ini nangis karena memori, karena masa lalunya, bukan sama orangnya. Karena kalau sama orangnya gue rasa udah selesai, went past semua gitu. Dan ini memang kemauan kalian berdua. Jadi buat gue memang, gue tadi agak-agak nyolot juga sama Selin, lu ngapain nangis-nangis, kan lu yang minta ya gitu, please deh gitu. Lo jangan belaga gila sama gue gitu. Kasih angin juga dong sama si Steven gitu. Apapun itu kan you ask for this, lo minta, jadi so it's okay. Jadi gue cuma minta lo tegar, lo bukan tegar, lo jangan ngasih image juga ke orang seakan-akan kayaknya lo dianiaya gitu, because it's not. Seolah-olah korban, lo kan tidak korban. Ini memang kemauan mereka berdua, jadi jangan banyak drama lah. Ini kan artinya sebuah pilihan ya. Apa? Sebuah pilihan. Betul lah. Ya lo mau pilih seperti itu ya konsekuensinya. Logis. Iya, pas gue sedih pas tutup ketuk palu gue nangis. Semua orang juga gitu, sama waktu kematian juga pas lo nggak merasa pas lagi kematian pas tutup peti dikubur dan itu kan normal. Gue bilang itu normal, bukan berarti sekarang lo mau ngerengek lo balik lo gila. Gue bilang lo psikis lo berarti kalau kayak gitu. So gue cuma minta stop drama, jangan nangis. Jangan lagi posting yang nyanyi apalah gue nggak ngerti yang di Instagram media, gue nggak ngerti. Buat gue it's not good gitu, buat gue emang nggak bagus. Karena gue bilang lo nanya sama gue, ini yang jawaban gue gitu. Lo sebagai perempuan tegar, ini mau lo konsekuensi dengan omongan lo, jalanin. Kalau dia bisa happy, lo juga bisa happy. Jangan dong, gue nggak tahu gue sakit ya, gitu. Ya. Termasuk juga kan sudah ada pengganti atau orang yang dekat lagi nih, karena kan banyak kabar. Selin. Iya, dekat sama pengusaha batubara lah, apa segala macam itu. Semoga. Ada kan muncul? Kalau gue ngomong bukan tempatnya, tapi kalau mau ada, pastinya akan ada. Pastinya akan ada. Sooner or later atau nanti baru dia akan tampilin ya. Buat gue bagus, apapun itu bagus. Toh juga bukan sekarang kan, memang sudah lama kan memang mereka pisah. Jadi memang sudah ada agreement ya antara Philo lagi di anak gue, si Steven dan Selin, bahwa bukan pas cerai ini baru mereka, tapi mereka memang sudah pisah kan, sudah ada agreement sendiri di antara mereka. Cuman ini secara sah, legal, palunya baru sekarang. Tapi apa sih mungkin keputusan mereka buat kita itu? keputusan mereka untuk cerai. Ketok palunya. Oh, ketok palunya. Enggak, pas pisah. Oh, pisahnya kan honest to say, seingat aku ya sebelum aku masuk itu Februari, ya kan. Jadi itu Februari udah hura-hara emang sudah mulai pisah gitu, sudah mulai pisah. Dan aku masih sempat ketemu sama Selin sebelum kejadian. Udah parah-parahnya mau jadi Februari, Maret April kali ya. Maret April yang mereka mencari kecocokan tapi belum ketemu terus gitu. Sampai dengan Agustus, sampai dengan Juli, I think Juni gitu. Terlihat Itu memang serapu itu masih kan kita kan mengingat ini kedua kalinya ya. Selin Iya. maksudnya Ini kan kedua kalinya cerai itu. Ini memang
ketika bercerita memang terlihat Celine terpuruk itu kan sampai nyesal gitu kan. Gue belum nggak sempat kenal sama Celine waktu yang pertama ya, waktu how she went through it. Tapi kalau untuk sama ini mungkin karena gue kenal dua belah pihak dari Steven dan itu, dan Steven juga sama kok sebenarnya terpuruk. Tapi kan dia nggak expose. Bedanya kan dia tidak banyak kamera. Celine kan banyak interview, banyak ini, dan Steven tidak. Tapi sebenarnya Steven sama gila, sama sakitnya, Cuman dia belum ada waktu mungkin untuk ungkapin. Itu aja. Lihat sekarang Stephen Ah, sudah tunggu dulu. Sorry ya, gue nggak belain. Tapi memang I know the problem. I know how it is. Kalau dibilang selingkuh, sorry, itu sama sekali enggak. Gitu, itu sama sekali. Kalau ngomong kan tadi gue bilang, ini kan sudah keputusan dari awal. Baru sahnya sekarang. Kalau lo mau ngomong, bukan selingkuh, masa berteman lo nggak boleh sih? Gitu gue tanya sama lo, kan lo nggak ngeliat mereka di tempat tidur. Jadi buat gue apapun itu lo mau bawa ke hakim mana itu bukan selingkuh. Lo nggak ngeliat mereka telanjang, lo nggak mereka ngeliat ciuman, lo nggak mereka cuman touching, masa selingkuh? Iya naif banget kita kalau seperti itu. Ya kan enggak. Itu teman dan memang itu yang lagi dekat sama Steven, betul. Tapi kalau udah disahkan menjadi pacarnya, belum. Emang lagi selama ini kan juga lo banyak tuh Celine deket sama si Koko ini si itulah, nggak heboh. Gila Steven baru sekali aja dia ngeluarin video masa udah heboh gitu. Maksud gue tolonglah kasih angin juga buat Steven gitu. Maksudnya gimana pun juga dia juga bapak dari anak-anaknya gitu. Jadi kalau kita ngasih image Steven begini sama sekali karena gue tahu enggak gitu. Ceritanya tidak seperti itu gitu. Kesalahan ada di dua belah pihak, betul gitu. Siapa yang duluan itu nggak penting sekarang, tapi yang penting mereka sudah punya satu ya mereka mau bisa baik-baik, ya sudah itu aja. Steven sekarang mau ibaratnya mau sama siapa, go ahead, itu bagus. Dan abis ini Celine juga mau gimana, it's good gitu. Cuman mungkin karena videonya Steven aja baru keluar sekarang